Aduh, kenapa sejak gue tahu Ayuna bukan cewek matre, gue malah salting begini ya? Tiap Ayuna deket gue, mana gue jadi lebay lagi. Bisa-bisanya gue dadah-dadahan sama Ayuna. Halo Nom. Hai, syukur kamu angkat telepon aku Ayuna. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Makasih ya atas bantuan kamu. Kamu ngubungin Mas Rafka sampai Mas Rafka tahu kondisiku gimana. Sama-sama Ayuna. Jangan gitu ah. Kita kan udah bestian. Sesama sahabat itu emang sewajarnya saling nolong dan saling bantu. Iya, apapun itu, pokoknya aku terima kasih banyak sama kamu. Nom, kita ketemuan yuk. Mau nggak? Sama Tristan juga sekalian. Boleh? Mau ketemuan di mana? Nanti aku kabarin Tristan. Gimana kalau kita ketemunya itu di taman tempat kita datengin dulu pas waktu kuliah. Aku ada kejutan kecil buat kalian. Apaan? Ih, bikin penasaran aja kamu. Iya, kalau disampaikan kan bukan kejutan namanya. Oke. Nanti kita ketemuan di taman ya. Udah lama juga kan kita nggak piknik di taman. Nanti aku kabarin Tristan biar dia gabung juga sama kita. Oke, terima kasih ya Nom. Kayak sama siapa aja sih kamu Ayuna? Astaga. Yaudah, nanti aku masakin masakan yang spesial buat kalian ya. Ketemu di sana jam 4 sore, oke? Di Taman Kencana. Sip. Sampai ketemu nanti. Bye! Sepertinya hubungan Ayuna udah mulai membaik ya. Dia kedengarannya happy banget gitu. Itu bukannya Naomi ya? Aduh. Selamat pagi. Sejak kapan sih Harta di situ? Duh, mana gue lagi berantakan gini? Kok malah kabur sih? Ada-ada aja. Tiap ketemu tuh cowok, posisi gue selalu pas jelek kayak gini. Ngerusak pasaran aja. Si Arta oke juga. Cukup berkarisma dan bikin gue melting gini. Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya kalau gue ngintip dia? Ketahuan gak ya? Aduh, malu banget. Mbak Ayuna, Hai Mbak Lisa. kok masak sendirian Mbak? Iya, lagi pengen aja masak. Ada yang bisa Lisa bantu nggak? Boleh sih. Potong-potong sayuran sama, cabe. Boleh? Sini. Oke Mbak. Makasih ya Mbak Lisa. Mbak, jangan sungkan Mbak. Ini kan kerjaannya Lisa. Harusnya Lisa yang masak ini mah. Ya makanya cabenya jangan terlalu banyak-banyak ya. Tenang. Lisa udah hafal Mbak. Nah, kalau Mas Rafka itu nggak suka pedes dia. Nggak demen. Tapi kalau Mas Rafki, jangan dibilang. Suka banget dia sama pedas. Emang Mas Rafka sama Mas Rafki itu mirip banget ya? Kayak gimana sih mereka, Mbak? Waktu kecil tuh Mbak, muka mereka tuh mirip banget. Mirip sekali.
Kadang-kadang saya aja sampai susah bedain mana Rafka, mana Rafki. Bentar. Tapi emang Mas Rafka nggak pernah cerita tentang Mas Rafki? Enggak, belum pernah. Ya mungkin karena kita kan baru menikah, jadi Mas Rafkanya juga belum terlalu terbuka sama aku. Oh. Bisa kasih tahu nih Mbak. Kalau Mas Rafki itu orangnya Mbak lembut, ya, suka berbagi. Terus paling nggak bisa tuh ngelihat orang susah, paling nggak bisa dia. Beda sama Mas Rafka. Kalau Mas Rafka itu orangnya pendiam, ya kadang egois lah. Egois? Tapi kelihatannya sih selama ini Mas Rafka selalu peduli ya sama aku. Ya karena mungkin Mbak istrinya kali ya. Tapi Mbak, kayaknya masih banyak hal yang Mbak belum tahu deh tentang Mas Rafka. Aku pengen banget jadi istri yang baik buat Mas Rafka. Jadi kalau gimana-gimana, aku tanya Mbak Lisa keberatan nggak? Misalnya aku tanya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya, Gak apa-apa kan? Enggak lah. Aduh Mbak, dengan senang hati Lisa malah seneng kalau misalkan bisa bantu Mbak. Mbak, aduh Lisa lupa lagi. Maaf aku izin dulu mau bersihin kamarnya Pak Dharma sama Bu Nila. Nanti bantuin lagi Mbak di sini. Ya? Ya. Di sini Mbak. Iya. Pernikahan kalian tolong tetap dilanjutkan. Papa kamu nggak lagi bercanda kan? Papa serius, Ma. Papa nggak bercanda. Terima kasih Pak Dharma. Bapak sudah bijak sekali. Iya, Pak Dharma terima kasih ya. Ayuna, kamu harus bersyukur punya mertua seperti Pak Dharma. Tidak seperti orang di sebelahnya itu. Ini semua gara-gara Ayuna dan juga keluarganya. Aku jadi nggak fokus kerja kayak gini karena aku kepikiran terus. Aku harus lakuin sesuatu. Aku harus lakuin sesuatu karena aku masih punya senjata ampuh untuk menghancurkan Ayuna dan juga keluarganya.